Pernahkah kamu bertanya, mengapa seseorang bisa jatuh cinta jauh dari tanah kelahirannya? Apakah cinta mampu bertahan ketika jarak, negara, dan status hidup memisahkan? Dan benarkah, pertemuan yang singkat bisa mengubah arah hidup selamanya? Jika kamu pernah merasa pergi demi bertahan, pernah memilih bekerja daripada cinta, atau pernah kehilangan seseorang yang sebenarnya ingin kamu tunggu seumur hidup, maka cerita ini layak kamu dengarkan sampai selesai. Aku berangkat ke Jerman dengan satu niat sederhana. Bekerja, bertahan, pulang membawa harapan. Namaku Rizal, laki-laki dari Serang. Anak seorang buruh harian yang percaya bahwa hidup tidak pernah benar-benar ramah pada orang sepertiku. Saat pesawat mendarat di Stuttgart, udara dingin langsung menyambut tanpa basa-basi. Musim dingin hampir berakhir, tapi rasanya masih menusuk tulang. Aku tidak datang sebagai turis. Aku datang sebagai tenaga kerja asing. Statusku jelas, tugasku jelas, dan mimpiku pun tidak rumit. Aku bekerja di sebuah pabrik logam di kota kecil. Pekerjaanku berat, tanganku sering terluka, dan bahasaku terbata-bata. Tapi aku bertahan, karena setiap euro yang kuterima adalah harapan bagi keluargaku di Serang. Hidupku berjalan lurus dan kaku. Bangun pagi, bekerja, pulang ke kamar sempit, lalu tidur. Tidak ada ruang untuk jatuh cinta. Sampai suatu sore, di halte bus dekat tempat kerjaku, musim semi baru saja datang. Salju mencair, bunga mulai tumbuh, dan matahari terasa lebih ramah. Di sanalah aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri tidak jauh dariku. Rambut pirangnya diterpa angin, wajahnya tenang, matanya hangat. Ia tersenyum pada seorang anak kecil yang terjatuh dari sepeda. Tanpa sadar, aku menatap terlalu lama. Ia menoleh ke arahku. Are you okay? Aku gugup. Iya. Yes. Saya baik. Ia tertawa kecil. Tawa yang anehnya membuat dadaku terasa hangat. You're not from here, right? Indonesia. Dari Serang. Ia mengangguk, lalu mengulurkan tangan. Hannah. Aku menyambutnya dengan ragu. Rizal. Saat itu, aku belum tahu bahwa musim semi ini tidak hanya membawa bunga, tapi juga membawa seseorang yang kelak akan mengubah seluruh hidupku. Dan tanpa kusadari, aku yang datang untuk bekerja, perlahan mulai kehilangan alasan untuk tidak jatuh cinta. Sejak pertemuan di halte bus itu, hidupku tidak lagi berjalan lurus. Ia mulai berbelok pelan, tanpa izin, tanpa peringatan. Aku kembali bertemu Hannah seminggu kemudian. Di sebuah kafe kecil dekat Sungai Nekar. Aku mengenal tempat itu karena pekerja pabrik sering menghabiskan waktu di sana, sekadar menghangatkan tubuh. Saat aku masuk, aku tidak berniat mencari siapapun, tapi mataku langsung menemukannya. Hannah duduk dekat jendela, memegang kamera, sibuk memotret pantulan cahaya di permukaan air. Ia tersenyum saat melihatku. Rizal. Cara ia menyebut namaku membuatku merasa dikenal. Kamu sering ke sini? Tanyanya. Aku mengangguk. Kalau sedang libur. Kami duduk berhadapan. Obrolan kami sederhana. Tentang pekerjaanku di pabrik, tentang kota kecil tempat ia tinggal, tentang cuaca yang selalu berubah. Aku fotografer, katanya sambil menunjukkan hasil fotonya. Aku suka memotret hal-hal yang tidak dianggap penting. Aku memperhatikan layar kameranya. Ada foto bangku taman kosong, jendela tua, bayangan manusia di trotoar. Kenapa memotret itu? Tanyaku. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Karena yang sepi sering menyimpan cerita paling jujur. Sejak hari itu, kami mulai sering bertemu. Berjalan di taman saat bunga bermekaran. Duduk di pinggir sungai. Berbagi roti, berbagi cerita. Aku bercerita tentang Serang, tentang ibuku yang menunggu kiriman uang, tentang hidup yang mengajarkanku menahan keinginan. Hannah mendengarkan, tanpa menyela, tanpa menghakimi. Kamu kuat, katanya suatu sore. Aku tertawa kecil. Aku cuma tidak punya pilihan. Ia menggeleng. Bertahan juga sebuah pilihan. Kata-katanya menetap di kepalaku. Perlahan, aku mulai menunggunya. Menunggu pesan darinya. Menunggu hari libur agar bisa bertemu.
Aku menyadari satu hal yang membuatku takut. Aku mulai nyaman. Dan kenyamanan, bagi seseorang sepertiku, selalu berarti risiko. Suatu malam, saat kami duduk di bangku taman. "Apa kamu punya rencana setelah kontrakmu selesai?" tanyanya. Pertanyaan itu membuatku diam. "Pulang," jawabku jujur. "Aku harus pulang." Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap bunga-bunga yang berguguran. "Aku mengerti," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin tahu." Malam itu, aku pulang dengan langkah berat. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku mulai takut pada satu hal. Takut kehilangan seseorang, yang bahkan belum berani kupanggil sebagai milikku. Musim semi berjalan cepat. Terlalu cepat untuk hatiku yang baru belajar berharap. Aku dan Hannah semakin dekat. Bukan dengan janji, bukan dengan kata cinta, tapi dengan kehadiran yang konsisten. Kami terbiasa berjalan tanpa tujuan. Aku mendorong sepedanya. Ia memotret apapun yang menarik perhatiannya. Suatu sore, ia memotret bayanganku di trotoar. "Kenapa memotretnya?" tanyaku. "Karena kamu selalu berjalan seolah ingin cepat sampai, tapi matamu sering menoleh ke belakang," katanya. Aku terdiam. Ia melihatku lebih dari yang kusadari. Hari-hari terasa hangat. Sampai satu amplop putih datang ke kamar sempitku. Pemberitahuan kontrak kerja. 3 bulan lagi selesai. Malam itu aku menemui Hannah. Kami duduk di bangku taman yang sama. Tapi rasanya berbeda. "Aku harus pulang," kataku akhirnya. Ia menarik napas panjang. Aku tahu. Kami diam lama. Angin musim semi terasa dingin kembali. "Apakah kamu bahagia di sini?" tanyanya. Aku menjawab jujur. "Aku bahagia bersamamu." Ia menunduk. "Lalu kenapa harus pergi?" "Karena aku tidak punya pilihan." Kalimat itu berputar di kepalaku, tapi tidak sanggup keluar dari mulutku. "Aku bukan bagian dari duniamu," kataku pelan. "Hidupmu di sini. Hidupku di sana." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Dunia bisa berubah, Rizal," katanya. "Kalau kamu mau memperjuangkannya." Aku menggenggam tangannya. "Hangat, nyata. Cinta saja tidak selalu cukup," jawabku. Dan saat mengucapkannya, aku tahu kalimat itu melukaiku juga. Malam itu kami berpisah tanpa pelukan, tanpa janji, hanya keheningan yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya, kami masih bertemu, tapi ada jarak yang tidak terlihat, senyum yang ditahan, kata-kata yang disimpan. Pada hari terakhirku di Jerman, Hannah datang ke stasiun. "Kamu tidak harus kuat setiap waktu," katanya. "Kalau suatu hari kamu kembali, aku akan menunggumu." Aku memeluknya. "Lebih lama dari seharusnya." "Aku tidak tahu kapan," bisikku. "Musim semi selalu datang lagi," jawabnya. Kereta bergerak, dan dari balik jendela, aku melihatnya mengecil, hingga akhirnya menghilang. Aku pergi membawa koper, dan meninggalkan hatiku di sebuah kota kecil, bersama perempuan yang tidak sempat kupilih sepenuhnya. Aku kembali ke Serang saat musim hujan. Langit kelabu, jalanan basah, dan hidup terasa berat sejak langkah pertama. Orang-orang menyambutku dengan senyum. Mereka berkata aku berhasil. Aku pulang membawa uang, pengalaman, dan cerita. Tapi tidak ada yang tahu. Aku juga pulang membawa kehilangan. Aku membuka bengkel kecil di pinggir jalan. Setiap hari tanganku kembali kotor oleh oli dan besi. Hidup berjalan, seperti seharusnya. Namun setiap malam, aku teringat satu hal. Musim semi. Aku teringat Hannah. Cara ia mendengarkan tanpa menyela. Cara ia tersenyum tanpa alasan. Kami jarang berkabar. Waktu dan perbedaan zona perlahan menggerus keberanian kami. Aku mencoba melanjutkan hidup. Menerima kenyataan bahwa tidak semua pertemuan harus dimiliki. 2 tahun berlalu. Suatu pagi, ponselku bergetar saat aku membuka bengkel. Sebuah nama muncul di layar. "Hannah." Dadaku berdebar. "Apa kabar?" tulisnya. Aku membalas dengan tangan gemetar. "Baik. Kamu?" Beberapa detik kemudian, pesan berikutnya masuk.
Aku di Indonesia. Aku terdiam. Suara bengkel menghilang. Dunia seolah berhenti. Di mana? Tanyaku. Jakarta. Hari ini. Aku menutup bengkel lebih awal. Mengendarai motor dengan pikiran kacau. Hujan turun. Tapi aku tidak peduli. Kami bertemu di bandara. Di antara orang-orang yang berlalu lalang. Hannah berdiri di sana. Tanpa mantel tebal. Tanpa kamera. Hanya dirinya. Aku menghampirinya. Rizal. Aku memeluknya. Kuat. Tanpa ragu. Aku tidak ingin menyesal lagi, katanya dengan suara bergetar. Aku meninggalkan pekerjaanku. Aku memilih datang. Aku menatapnya tak percaya. Kamu yakin? Tanyaku. Ia mengangguk. Aku memilih kamu. Di saat itu, aku sadar. Selama ini aku bukan tidak punya pilihan. Aku hanya takut mengambilnya. Kami duduk berdua di pantai Anyer sore itu. Langit jingga, ombak tenang, dan angin membawa aroma laut. Hannah menatap cakrawala seolah sedang menghafal semuanya. Aku tidak pernah membayangkan hidup di sini, katanya. Tapi entah kenapa, aku merasa pulang. Aku menatapnya. Perempuan yang dulu kutemui di halte bus. Kini duduk di sampingku, memilih hidup yang jauh dari dunianya. Aku takut tidak bisa memberimu banyak, kataku jujur. Ia tersenyum. Aku tidak datang untuk kemewahan. Aku datang untuk kejujuran. Hari-hari setelahnya kami jalani perlahan. Hannah belajar bahasa Indonesia. Aku belajar percaya diri. Kami belajar menerima perbedaan tanpa saling mengubah. Kami menikah sederhana, tanpa gedung besar, tanpa pesta mewah. Ibuku menggenggam tangan Hannah. Terima kasih sudah memilih anak saya, katanya lirih. Hannah menunduk. Terima kasih sudah membesarkan lelaki yang berani jujur dengan hatinya. Musim semi memang tidak tumbuh di Serang. Tidak ada bunga sakura. Tidak ada udara dingin. Tapi aku menemukannya di rumah kecil kami. Di tawa Hannah setiap pagi. Di caranya memanggil namaku. Aku akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu datang untuk dimiliki saat itu juga. Kadang ia pergi. Untuk memastikan kamu cukup berani saat ia kembali. Dan musim semi itu benar-benar membawanya datang kembali padaku. Pesan penutup. Jika hari ini kamu sedang memilih bertahan atau memperjuangkan, ingatlah, tidak semua keberanian harus datang lebih dulu. Kadang, cinta hadir agar kamu belajar berani.